Mari kita bersama-sama mendoakan doa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi bersama pada pesta keluarga kudus. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukari, ya hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja Bala surga, sembah dan puji
Kita siapkan Tuhan kasihanilah 347, kemuliaan 348. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini. Sekaligus sekali lagi selamat Natal untuk kita semua, di mana kita masih berada dalam masa Natal. Dan pada hari Minggu ini sebagai hari Minggu pertama sesudah merayakan Natal, kita merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, di mana Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapaknya yaitu Maria dan Yusuf. Dan sebagai keluarga mereka hidup dan tinggal di Nazaret, bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaiannya, karena jabatan dan karir. Tetapi mereka adalah keluarga yang sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta, dan Yesus tumbuh dan berkembang semakin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya sebagai pemelihara kehidupannya. Semoga keluarga Katolik mendapat butir mutiara seperti keluarga Nazaret dan mampu untuk meneladan mereka, di mana kehadiran Allah senantiasa menjadi hal yang utama. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di hadapan Allah kita hening menyadari bagaimana keberadaan keluarga kita. Apakah senantiasa dipenuhi dengan kasih, senantiasa diliputi oleh kegembiraan, rasa damai, dan kerajaan Allah sungguh semakin nampak, sehingga kita semakin memuji, memuliakan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Saya mempersiapkan diri kita, menyadari kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Tentu kita bersyukur atas segala rahmat-Nya, berkat-Nya boleh kita alami sampai pada saat ini. Juga bersama saudara-saudari kita mensyukur rahmat, kehidupan rahmat ulang tahun yang boleh dialami, utamanya anak Natania Mauren Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-7. Pada kesempatan ini, serta senantiasa bersyukur atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus dari saudara Caitlin Kusuma, dan juga senantiasa mohon kesembuhan anak Max Jaiden Wijaya dari penyakit yang dideritanya. Semoga proses kemoterapi sungguh berjalan lancar baginya, serta saudara-saudara kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kita berdalam doa-doa kita pada kesempatan ini, utamanya Anik Fang yang juga senantiasa merasa gelisah dalam seluruh kehidupannya, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga, Wi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga
dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Syukur atas rahmat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh datang untuk mempersembahkan diri, niat dan doa-doa kami kepada mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Terlebih syukur atas ulang tahun yang ke-7 bagi anak terkasih Natania Mauren Wijaya. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada anak kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa, senantiasa menikmati rahmat cinta kasih-Mu lewat asuhan kedua orang tua dan siapa saja mendampinginya. Semoga dia tetap sehat, kuat, dan semangat untuk memperjuangkan hidup, serta dalam seluruh harapan bersama orang tua senantiasa boleh ditemukan lewat seluruh semangat yang dinyatakan dalam seluruh kehidupan, serta senantiasa mensyukuri segala rahmat berkat sarana bagi kami untuk bersatu dengan Dikau, terlebih atas terkabulnya doa novena Hati Kudus Yesus bagi saudari kami Kathleen Kusuma. Semoga dengan ketekunan dan kesetiaan anak-Mu akan semakin membuat mereka merasa damai dan bahagia, menemukan apa yang diperjuangkan dalam seluruh kehidupan, serta mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sakit, banyak dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya anak Max Jayaden Wijaya. Semoga boleh Kau pulihkan dari penyakitnya, berkati seluruh proses pengobatan baginya, utamanya kemoterapi berjalan dengan baik, dan dengan demikian sungguh menjadi penyembuhan baginya dan juga bagi mereka yang menginginkan kekuatan penyembuhan yang berasal daripada melalui orang-orang lain, para dokter dan siapa saja menangani orang sakit. Serta kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Moga-moga dengan belas kasih-Mu mereka boleh beristirahat penuh damai dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dulu mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu ketika, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepada Abram, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan,
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajah-Nya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Hanya Dialah Tuhan Allah kita selama-lamanya. Ia ingat akan perjanjiannya.
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan dia terima menjadi milik pusakanya. Ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman pula, Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yakin bahwa Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, dari satu orang yang malahan telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit atau seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham rela mempersembahkan Ishak tatkala ia dicobai. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham berbuat demikian karena ia percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun mereka sudah mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, puji syukur 951. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon
Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang boleh menjadi tanda kekudusan? Sebagaimana kita tahu bahwa kudus itu adalah tanda kehadiran Allah, karena satu-satunya yang kudus hanya Allah saja. Maka tentu yang menjadi tanda kekudusan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, adalah setia dan taat pada iman dan ajaran. Dan itulah yang kita coba renungkan pada kesempatan ini. Bahwa setiap orang tua memang memiliki caranya masing-masing dalam mendidik anak-anak yang diberikan Tuhan di tengah-tengah keluarga tentunya. Ada orang tua yang mendidik anak dengan disiplin yang sangat kuat. Ada orang tua yang memberikan kebebasan kepada anak. Dan ada pula orang tua yang menyerahkan anaknya sepenuhnya ke lembaga pendidikan secara penuh. Dalam keluarga Kristen, hal mendidik anak merupakan tanggung jawab yang harus serius diperhatikan. Banyak fenomena di mana orang tua lebih dominan memprioritaskan waktu untuk pekerjaan daripada duduk sejenak meluangkan waktu bersama dengan anggota keluarga. Seringkali tergantung tuntutan yang harus diperjuangkan. Pekerjaan telah banyak menyita waktu orang tua
dan hal itu menyebabkan perhatian terhadap pendidikan iman anak menjadi terlupakan dan terabaikan. Banyak yang menganggap tugas utama selaku orang tua hanyalah bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar kelangsungan hidup mereka terpelihara dengan baik. Padahal tanggung jawab orang tua bukan saja melahirkan, memberikan makan, membelikan pakaian, dan menyekolahkannya. Selain itu, orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan membentuk iman dan karakter yang baik bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Pada pesta keluarga kudus Nazaret ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, diceritakan bagaimana Yesus yang masih bayi dibawa ke bait Tuhan di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan menurut aturan hukum oleh orang tuanya karena diikat oleh hukum Taurat pada saat itu. Injil mengisahkan bahwa sebagai anak sulung Yesus diserahkan oleh Maria dan Yosef kepada Allah seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Apa yang ingin diperlihatkan oleh kisah ini tidak diragukan bahwa Lukas sebagai pengarang Injil ingin menggarisbawahi ketaatan dan kesetiaan orang tua Yesus dalam menjalankan ketentuan yang berlaku pada saat itu yang mengikatnya. Saya selalu mengatakan hukum dan perintah itu adalah dasar paling minimal dalam seluruh kehidupan yang sebaiknya dan seharusnya diupayakan. Maka sebagai orang yang taat, mereka melakukan semua tuntutan hukum Taurat. Dalam hal Yesus, segala sesuatu yang dituntut oleh hukum Taurat mengenai kelahiran seorang anak, mereka laksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada yang ditinggalkan. Maka dalam konteks pesta keluarga kudus hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, hendak ditekankan peran Maria dan Yosef sebagai orang tua, bapa pengasuh, dan ibu yang senantiasa penuh kesabaran mendidiknya. Disinilah kita belajar dari Maria dan Yosef, dan hal ini dibuktikan dengan mempersembahkan Yesus kepada Allah. Tindakan mereka dalam menjalankan tradisi itu adalah ungkapan iman kepada Allah. Peran Maria dan Yosef dalam peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah adalah menanamkan tradisi keagamaan mereka sejak dini kepada Yesus. Dengan menyunatkan, menamai, menguduskan dan mempersembahkan Yesus di bait Allah, Yesus dimaklumkan sebagai anak sah menurut hukum pada saat itu tentunya. Di samping menanamkan tradisi, mereka mendidik Yesus agar siap melaksanakan misinya. Maria dan Yosef meyakini bahwa anak sebagai anugerah yang dititipkan Allah kepada mereka untuk dibesarkan dan dididik menjadi pribadi yang kuat dan penuh rahmat. Tanpa bantuan ayah ibunya, Maria dan Yosef, Yesus tidak akan berkembang secara bijaksana dalam menanggapi panggilan Bapa yang mengutusnya. Maka dalam Injil dikatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Yesus berkembang dan semakin jelas menanggapi kehendak Bapanya lewat bantuan keluarga, yaitu Maria dan Yosef. Nampak bahwa orang tua sangat berperan mendidik dan terutama menunjukkan agar anak mengenal panggilan Tuhan sebagai yang terutama. Kesetiaan iman dan ketaatan Maria dan Yosef pada ajaran tradisi atau saat ini dipahami sebagai ajaran gereja patut diteladani, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Begitu juga dari bacaan pertama kita merenungkan dan belajar bagaimana kesetiaan iman dan ketaatan Abraham kepada sabda Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran oleh Allah sendiri. Hasil dari kesetiaan iman dan ketaatan Abraham itu adalah
Tuhan melakukan kepada Sarah istrinya seperti yang Dia janjikan, walaupun menurut ukuran manusia sudah tidak mungkin. Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki untuk Abraham pada waktu yang ditentukan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Dan dalam bacaan kedua, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pun memberikan penegasan, karena iman Abraham taat, karena iman itu juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena Dia yang memberikan janji itu sungguh setia. Singkatnya Bapak Ibu saudara terkasih, betapa kesetiaan iman dan ketaatan seorang suami kepada sabda Tuhan menjadi berkat bagi istri yang sungguh membuat keluarga itu semakin bahagia. Maka jelas di sini bahwa kesetiaan iman dan ketaatan merupakan dua hal utama agar dapat melihat Tuhan bekerja dengan penuh kuasa, dan kita akan melihat hasil-hasilnya walaupun dalam keadaan yang kelihatannya tidak memungkinkan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil kalau kita sungguh bertekun dan memiliki ketaatan dan kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagai orang tua kita patut meneladan Maria dan Yusuf, taat dan setia dalam mengikuti ketentuan Tuhan. Peran dan tanggung jawab masing-masing pribadi suami istri dalam menghayati nilai perkawinan sangatlah menentukan. Orang tua secara ringkas mempunyai panggilan dan tugas untuk mendidik anak-anaknya, mengenalkan anak-anaknya dengan kehidupan iman, mengenalkan akan Allah, panggilan hidup, dan mendukung bila ada bibit panggilan pada anaknya yang muncul secara khusus tentunya. Kita menghargai tentunya apa yang menjadi gejolak hati anak kita yang tumbuh dan berkembang, tentunya dengan segala daya upaya yang boleh kita nyatakan, dan tentu sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan. Demikian kita mewariskan teladan hidup dan iman kepada generasi penerus keturunan kita. Kepada mereka lah kelanjutan estafet kehidupan keluarga kita dan kehidupan masyarakat, kehidupan gereja, kehidupan paroki kita di masa yang akan datang. Kita sendirilah yang membentuk dan merencanakannya dari sekarang ini, dan biasanya lebih berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan, dan tetap memandang ke depan bahwa Tuhan menyediakan di sana hal yang jauh lebih indah. Maka untuk itulah ada aturan-aturan yang dibuat supaya kita melaluinya, sehingga kita tetap berada dalam jalur untuk menuju kepada kesempurnaan. Maka kita sendirilah yang membentuk dan merencanakannya dari sekarang ini. Semuanya membutuhkan proses, dan di tengah suka duka perjalanan keluarga kita masing-masing saat ini, marilah kita membaharui janji perkawinan yang pernah kita ikrarkan di hadapan Tuhan dan sesama, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga kita senantiasa dikuatkan, saling memaafkan dan saling mengampuni dalam seluruh kehidupan, dilimpahi damai dan kesejahteraan dalam melanjutkan perjuangan dan panggilan hidup kita. Dan dengan demikian apa yang telah baik dalam kehidupan kita bersama tentu akan diteruskan oleh anak-anak kita, bahkan akan ditingkatkan sesuai dengan situasi dan kondisinya di mana mereka nantinya memperjuangkan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk tetap menjadi kudus. Maka sejauh mana kita tetap memiliki ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, diikat oleh aturan, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan di dalam gereja. Mari kita perhatikan hal itu, mudah-mudahan keluarga kita pun sungguh-sungguh menjadi keluarga kudus, karena kita selalu menghadirkan Allah dalam diri Yesus Kristus
dan menopang kita untuk seluruh usaha rencana-rencana, dan dengan demikian kerelaan dengan mohon kita untuk semakin menemukan kekuatan kita percaya bahwa berasal dari Allah, dan kita selalu meluangkan waktu, menyediakan waktu dan tenaga kita untuk Tuhan, dan dalam seluruh situasi itulah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Keluarga kudus menjadi teladan keluarga-keluarga kita masing-masing. Moga-moga dengan doa-doa Santa Peran Maria, Santo Yosef, tentunya pribadi Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita akan semakin menjadi tanda berkat bagi kita semua. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Pada pesta keluarga kudus Nazaret ini, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita sebagai satu keluarga anak-anak Allah. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja sebagai keluarga Allah, ya Bapa, semoga gereja tetap memperjuangkan budaya menghormati kehidupan, panggilan untuk saling setia dan saling mencintai, serta kesucian ikatan perkawinan. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga kami dianugerahi ibu-ibu yang menyerupai Maria dengan hati yang sangat hangat dan semangat pelayanan. Ibu-ibu yang tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi murah hati dan berani memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapa, ya Bapa, semoga kami dianugerahi bapa-bapa yang menyerupai Yusuf, yang rajin bekerja, rela berkorban, dan setia mengabdi Tuhan. Semoga kami dianugerahi orang tua yang mempersiapkan anak-anak mereka untuk menjadi manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi pasangan-pasangan yang hidup bersama tanpa kecocokan, ya Bapa, semoga mereka menemukan kembali kerukunan dan keakraban mereka dalam kesabaran dan kesediaan untuk saling mengampuni serta saling mempercayai. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak, ya Bapa, semoga anak-anak seraya bertambah besar, juga semakin menghargai serta berterima kasih kepada orang tua mereka. Bagi para kakek dan nenek, semoga di usia senja mereka dibantu dan disayangi oleh anak cucu mereka. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua yang mengelilingi meja Ekaristi ini, ya Bapa, semoga kami saling membagi hidup dan keprihatinan kami sebagai satu keluarga besar yang penuh kepedulian.
Marilah berdoa. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bagi Uskup Agung Kaujutor terpilih KAM dan perayaan tabisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengutus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tabisan Uskup Agung Koadjutor terpilih sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi Konferensi Gereja Indonesia. Ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Senantiasa kami mensyukur rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih syukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada anak kami, Natania Mauren Wijaya, yang merupakan hari ulang tahun yang ke-7 pada hari ini. Semua rahmat yang Kau percayakan kepada anak kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa, kuat, dan semakin setia dan taat kepadamu dalam iman dan kepercayaan, untuk senantiasa melakukan apa yang semakin lebih baik lewat teladan kedua orang tua dan siapa saja mendampinginya. Berikan dia kesehatan, jauhkan dia dari mara bahaya, dan semoga berkat-Mu semakin boleh dinikmati dalam seluruh kehidupan anak terkasih kami ini. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mensyukuri segala rahmat dan sarana yang boleh Kau nyatakan kepada kami untuk bersatu dengan Dikau sepenuhnya, terlebih bersama dengan saudara-saudara kami, secara khusus Caitlin Kusuma yang dalam persatuan dengan Dikau lewat doa novena Hati Kudus Yesus semakin menemukan apa yang dirindukan dan diharapkan. Semua-semuanya semakin meneguhkan iman umat-Mu untuk semakin bersatu dengan Dikau, memuji memuliakan Dikau, dan menikmati rahmat yang dikasih melalui setiap usaha rencana-rencana mereka. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa memohon anugerah rahmat, kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya anak terkasih Max Jaiden Wijaya dan juga Ibu Ani Fang yang sementara mengalami juga sakit penyakit dan mengalami terapi. Semoga seluruh sarana pengobatan bagi saudara-saudara kami ini sungguh semakin membuat mereka semakin pulih dari penyakitnya dan suatu saat boleh sembuh, dan akhirnya dengan kuat kuasa-Mu dan semangat hidup mereka senantiasa semakin memuji memuliakan di kolom kebersamaan bersama di dalam perayaan-perayaan yang kami hadiri. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya
saudara-saudari kami yang kami doakan secara khusus pada kesempatan ini. Kiranya dengan belas kasih-Mu, mereka yang telah berpulang ini kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan bersama Para Kudus-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga dan bagi kami yang masih kau perkenankan untuk bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, Yesus telah menjadi besar dalam lingkungan keluarga manusia. Semoga Maria dan Yusuf mengajarkan kepada kami untuk membuat Yesus tumbuh dalam diri kami. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Tumbuhlah dunia
siapkan kudus puji syukur 390. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini. Semoga berkat persembahan ini kami Kau satukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan sorga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini. Persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan juga secara khusus pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dan dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya, menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agung-Mu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu,
Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satuan saudara kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan manusia. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi-Mu. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dan pemeliharaan gereja serta kolekte tabisan Uskup Koadjutor dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 30-31 Desember 2023. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu Misa pertama dan kedua 23-24 Desember 2023 sebesar Rp21.118.000. Kolekte gereja Natal 24 dan 25 Desember sebesar Rp50 juta. Kolekte pembangunan 23, 24 25 Desember 2023 sebesar Rp43.610.000. Kolekte tabisan uskup sebesar Rp18.877.000. Aksi Advent minggu keempat sebesar Rp12.617.000 dengan amplop sebanyak 225 lembar. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dionysius Gala dan Catherine Ingeraya sebagai pengumuman yang ketiga. Wang Seng dan Stephanie Bernadette Reski Wijaya sebagai pengumuman yang kedua. Arnold Noldi Tumbelaka dan Elisha Wijaya sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, dalam rangka pentabisan Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, maka panitia memohon kesediaan keluarga atau pasutri untuk berpartisipasi minimal 5 keluarga yang akan menjadi host atau tuan rumah yang akan memberikan pelayanan kepada satu uskup atau administrator diosesan atau utusan uskup dan memiliki kendaraan transportasi mobil dan driver demi kelancaran mobilitas Bapak Uskup. Untuk informasi serangkaian kegiatan serta tugas masing-masing dapat menghubungi Melani Tangko Putra atau Pastor Paroki. Yang keempat, atas nama sekami Paroki Kristus Raja Andalas Makassar, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Paroki, Pastor Agustinus Kalepe dan Pastor Nando, Dewan Pastoral Paroki Andalas, kepada semua donatur sekami dan para orang tua, serta seluruh dukungan umat, baik dalam sumbangan maupun doa, sehingga acara Natal sekami dapat terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan sekami Paroki Kristus Raja Andalas semakin berkembang sesuai harapan. Yang kelima, diharapkan kehadiran Oma lansia pada hari Jumat 5 Januari 2024
jam 8:30 pagi untuk bersama-sama berangkat ke Pangamaseang. Yang keenam, Misa Pesta Keluarga Kudus diadakan Minggu 31 Desember 2023 jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Misa tutup tahun diadakan Minggu 31 Desember 2023 pada pukul 5 sore. Yang kedelapan, renungan akhir tahun Minggu 31 Desember 2023 jam 9 malam. Yang kesembilan, Misa Tahun Baru dan Pesta Santa Perawan Bunda Allah diadakan hari Senin 1 Januari 2024 jam 8 pagi dan jam 5 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, harap bahwa itu menjadi jelas bahwa tahun baru kita akan buka 2 kali misa jam 8 pagi dan jam 5 sore. Itu pada tanggal 1. Kemudian tanggal 31 tadi sudah disampaikan, besok itu adalah hari Minggu Pesta Keluarga Kudus Nasaret. Misa seperti biasa kita sudah laksanakan malam ini 1 kali, besok pagi masih 2 kali, dan sore hari masih ada jam 5 sore. Jadi jam 5 sore itu tetap Misa Pesta Keluarga Kudus. Nanti jam 21 atau jam 9 malam lalu ada misa penutupan, renungan penutupan tahun, dirangkaikan dengan misa tentunya. Setelah berdiskusi dengan Pastor Nando, lalu kita memutuskan tetap ada misa jam 9 malam. Sesudah itu baru dilanjutkan kebersamaan untuk menyambut tahun baru. Bagi mereka yang berkesempatan, sekali lagi untuk misa akhir tahun itu jam 9 malam. Jadi bukan jam 5. Jam 5 itu adalah Pesta Keluarga Kudus, karena itu adalah masih misa populi. Artinya misa untuk seluruh umat yang wajib diupayakan. Kunci tahun pada jam 5 sore itu akan diintensikan dalam arti dikaitkan dalam doa umat. Tapi tetap ada misa penutupan jam 9 malam bersama dengan orang muda dan kita yang mau datang bersyukur bersama untuk boleh mengakhiri tahun di tahun 2023 sekaligus mempersiapkan hati kita untuk menyambut tahun baru 1 Januari 2024. Saya kira itu yang kembali saya jelaskan pada kesempatan ini. Lalu seluruh katakanlah utang piutang kita sehubungan dengan pembangunan gereja ini sebenarnya sudah selesai. Tetapi tetap kita jalankan kolekte kedua dan juga janji iman, di mana kita masih sangat membutuhkan biaya untuk renovasi dan pemeliharaan gereja yang dirasa itu cukup besar. Sementara nanti di awal Januari kami akan sampaikan kenapa itu menjadi suatu yang sangat penting untuk tetap kita upayakan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, karena gereja kita ini sekali lagi membutuhkan biaya. Kalau hanya kolekte mingguan saja dan kita bisa hitung sungguh-sungguh dengan harapan dari keuskupan, itu tidak cukup kolekte yang kita jalankan 1 kali. Tapi syukurlah bahwa kita tetap punya intensi, yaitu janji iman dan juga kolekte kedua itu tetap diperuntukkan untuk pemeliharaan gedung gereja dan juga pembangunan yang kecil-kecil. Dan saya kira semua paroki itu tetap mengupayakan hal itu. Kita pun di Andalas tetap mengupayakan. Dan terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih, seluruh partisipasi kita, kebersamaan kita, seluruh petugas pada kesempatan ini, baik yang langsung bertugas di dalam perayaan pada kesempatan ini maupun kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih dan sekali lagi selamat Natal untuk kita semua dan siap-siap untuk menyambut tahun baru pada tahun ini. Besok masih akan ada misa tutup tahun jam 9 bagi kita yang sudah ikut misa hari Minggu
pada kesempatan ini pesta keluarga kudus. Lalu hari Jumat pertama tentu kita buka hari Jumat pertama itu dengan seperti biasa kita akan mengadakan misa hari Jumat pertama di sini bersamaan dengan atau dilanjutkan dengan salve penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Jadi itu perencanaan dalam minggu ini. Minggu depan kita masuk dalam pesta penempakan Tuhan, pesta Tiga Raja. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.